Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yahya Saputra, NPM 20001111058. Baik, saya dari Prodi PAI Unit A semester 4 dan dari Fakultas Tarbiyah. Penghormatan saya kepada Bapak Dr. Ismet Nur MA selaku dosen pengampu daripada mata kuliah materi PAI Madrasah. Baik, di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan yaitu pelajaran Al-Quran Hadis di MA pada kelas 1 semester 1. Adapun materi yang pertama yaitu memahami pengertian Al-Quran dan bukti keautentikannya. Yang kedua, memahami isi pokok ajaran Al-Quran. Yang ketiga, memahami fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang keempat, memahami cara-cara pencari surat dan ayat Al-Quran. Yang kelima, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Yang keenam, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang demokrasi. Yang ketujuh, memahami istilah-istilah hadis. Yang kedelapan, memahami sanad dan matan hadis. Yang kesembilan, mendeskripsikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang ke-10 itu memahami pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Adapun materi yang pertama yaitu memahami pengertian Al-Quran dan bukti keautentikannya. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, memahami isi pokok ajaran Al-Quran. Secara umum, pokok-pokok ajaran kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim antara lain berkaitan dengan masalah ketauhidan dan akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan sains atau ilmu pengetahuan yang diperlukan manusia dalam kehidupannya. Materi yang ketiga yaitu memahami fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, memahami cara-cara pencari surat dan ayat Al-Quran, yaitu dengan menggunakan kitab Fathul Rahman untuk membantu para pencari ayat dan surat yang ada dalam Al-Quran. Materi yang kelima, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-61, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-16 dengan cara beriman dan beramal soleh. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-29. Materi ke-6 yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran tentang demokrasi. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain yang berbicara tentang musyawarah, tentang keadilan, tentang persamaan, tentang amanah. Dan yang ketujuh, memahami istilah-istilah hadis. Secara bahasa,
Hadis berarti berbicara perkataan percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Yang kedelapan, memahami sanad dan matan hadis. Dalam hal ini artinya sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Matan sendiri menurut bahasa adalah mairtafa min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Yang kesembilan, mendeskripsikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Tulisan ini menemukan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhakkik atau penjelas dan penguat bagi Al-Quran, baik sebagai bayan takrir, bayan tafsir, taksih al-am, bayan tabdilah. Dan materi yang terakhir yaitu yang ke-10, memahami pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hadis dari satu segi dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitas dan kualitas. Yang dimaksud segi kuantitasnya adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Sedangkan hadis berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya. Baik, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.